Dia jelas-jelas tidak sakit tapi seharian tinggal di rumah sakit jiwa. Bahkan harus melahirkan di rumah sakit jiwa. Dan alasan dia melakukan ini adalah untuk menipu ibu tiri dan adik tirinya. 5 tahun yang lalu, dia diracuni oleh ibu tirinya dan berhubungan dengan seorang pria asing. Ibu tiri berusaha menguasai harta keluarga. Dia mempermalukan keluarga. Dia langsung mengurungnya di rumah sakit jiwa, terkurung selama 5 tahun. Hingga hari ini dia akhirnya menunggu kesempatan untuk bangkit. Ibu tiri memaksanya untuk menggantikan putrinya sendiri, untuk menikah dengan seorang pria sakit yang lumpuh. Dia tidak mungkin melewatkan kesempatan ini. Jadi dia langsung setuju dengan pernikahan ini tanpa ragu. Dia juga mengambil kesempatan ini untuk meminta 10% saham perusahaan dari ibu tirinya. Ibu tiri mengira dia hanya mata duitan. Orang bodoh itu bahkan tampak bersyukur. Tanpa disadari, ibu dan anak itu mulai dari saat ini akan perlahan-lahan menuju kehancuran. Saat ini, gadis itu sedang memanfaatkan pernikahan untuk melanjutkan rencana balas dendamnya. Namun, saat dia dalam perjalanan menuju pernikahan, dia menemukan seorang nenek pingsan di tanah. Dia segera turun mobil untuk memeriksa keadaan. Begitu melihat nama di botol obat, dia langsung tahu bahwa wanita tua itu mengalami serangan jantung. Dia segera mengeluarkan jarum peraknya. Dia menyuntikkan 1 jarum ke kepala wanita tua itu. Detik berikutnya, wanita tua itu pun terbangun. Namun dia masih merasa khawatir dan dengan bersemangat memberikan obat serangan jantung kepada wanita tua itu. Saat itu, petugas medis juga tiba di lokasi. Tanpa disadari, tindakan baiknya ini justru menambah dukungan di jalan balas dendamnya selanjutnya, meningkatkan kekuatan. Kemudian dia bergegas pergi ke rumah Fu. Setibanya di dalam, dia terkejut menemukan bahwa orang tersebut sama sekali bukanlah penyandang cacat. Yang lebih mengejutkannya lagi, jari jepit yang dipakai oleh Tuan Fu, yang sangat mirip dengan cincin pria yang berhubungan dengannya 5 tahun yang lalu. Cincin yang dikenakan oleh pria itu. Saat itu, pria itu memberikannya cincin itu, dan berjanji akan menikahinya di masa depan. Namun keesokan harinya, dia justru dikirim ke rumah sakit jiwa oleh seorang pelacur. Untuk memastikan Tuan Fu adalah pria malam itu, dia mengambil kesempatan untuk menangkap tangan Tuan Fu, memeriksa cincin itu. Namun cincin itu tidak sama dengan yang ada di tangannya. Baru dia menyadari bahwa dia telah salah mengenali orang. Namun melalui denyut nadi Tuan Fu, dia menemukan bahwa Tuan Fu terkena racun yang mematikan. Jika tidak segera diobati, tidak lama lagi akan mati. Tuan Fu tidak percaya pada omong kosongnya. Tangkap dia dan paksa dia untuk menjelaskan. Tujuannya menikah dengan keluarga Fu. Tidak ada pilihan, gadis itu hanya bisa menusuk dengan jarum. Minta Tuan Fu untuk melepaskannya. Namun, Tuan Fu tiba-tiba merasa tidak enak badan. Jangan pura-pura sakit, ya. Saya hanya meminta kamu untuk melepaskan tanganmu. Keluar. Kamu mengacau.